Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh kalian semua, yaitu kenapa merpati kok susah sekali digiringkan padahal sudah mengikuti cara sana sini, dari channel sana channel sini, itu kok nggak giring-giring, itu kenapa penyebabnya. Nah, ini jadi akan saya jelaskan teman-teman ya, kenapa kok merpati itu sangat susah giring, tidak mau giring, bahkan sudah diganti jodoh berkali-kali kok tetap nggak mau giring. Nah, itu jadi penyebabnya apa dan solusinya gimana cara mengatasinya. Tapi sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, ini silau banget dan mungkin agak gelap terang karena ini tengah hari teman-teman, sekitar jam 12-an ya, jadi matahari pas di tengah. Nah, itu jadi saya akan bahas teman-teman, apa sih penyebab merpati itu kok nggak mau giring atau susah giring. Jadi yang pertama teman-teman, yaitu dari jenis merpatinya. Jadi teman-teman kalau pelihara merpati itu kita ketahui dulu jenisnya itu apa. Nah, ada merpati yang susah giring itu pertama jenis endemik teman-teman. Endemik itu seperti Jawa Sungut, merpati kre, kupu-kupu ya. Lalu ada merpati songkok dan lain-lain teman-teman, banyak sekali ya. Nah, itu merpati yang jenis-jenis lumayan susah digiringkan. Nah, jadi kalau mau digiringkan itu kita harus pakai merpati yang model-model biasa teman-teman. Seperti ini contohnya, merpati tinggian ataupun merpati balap ataupun kolong. Nah, itu insya Allah nanti akan lebih gampang digiringkan. Jika kita pakai endemik ataupun pos ya, pos itu juga sangat susah teman-teman. Nah, itu gimana ya, PR kita untuk menggiringkan itu sangat susah teman-teman. Merpati itu bisa giring tetapi perlu perawatan yang ekstra, itu pun giringnya nggak akan maksimal, nggak akan giring bagus ya, seperti itu. Jadi yang pertama ketahui dulu jenisnya. Jika jenisnya kita sudah tahu merpatinya, oh ini tinggian, oh ini merpati endemik, ini merpati pos, nah itu kita langsung lanjut ke penyebab selanjutnya. Yang kedua teman-teman ya, biasanya merpati yang giringnya jelek, giringnya susah giring, itu biasanya merpati yang lagi mabung teman-teman. Nah, biasanya merpati yang lagi mabung ini mengeluarkan banyak sekali tenaga ataupun nutrisi untuk memperbaiki bulu yang rontok ataupun ganti bulu ya. Nah, itu akan menurunkan kadar atau nafsu giring teman-teman. Nafsu kawinnya berkurang, nafsu giringnya berkurang. Itu biasanya merpati yang baru mabung total teman-teman. Nah, jika mabung sebagian, bagian mungkin wajahnya saja, itu biasanya ya tetap giring teman-teman, tapi ya kurang maksimal lah. Tetap pas posisi maksimal merpati itu saat bulunya fit semua ya, seperti itu. Jadi teman-teman diketahui dulu merpatinya itu lagi mabung atau enggak, kok susah giring, itu diketahui dulu ya, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga teman-teman, merpati itu terlalu piyik ya. Jadi kita menjodohkan merpati masih keadaan merpati itu terlalu piyik. Jadi jika merpati itu terlalu piyik, itu kita giringkan teman-teman, itu akan prosesnya agak lama teman-teman. Karena ada beberapa piyik merpati itu yang digiringkan gampang, ada yang digiringkan susah. Tetapi kembali lagi bahwa merpati piyik itu memang hasrat atau nafsu giringnya itu belum terlalu kuat teman-teman, dibandingkan merpati yang sudah rampas ataupun piyikan lar kurang 2 atau lar kurang 1. Jika masih terlalu piyik, itu biasanya kan mungkin lar 4 atau lar 5 atau lar 6 itu sudah dijodohkan, itu biasanya giringnya kurang maksimal atau bahkan nggak giring ya teman-teman, seperti itu. Bentar, ini sepertinya agak gelap teman-teman. Oke, setelah tadi merpati terlalu piyik, lalu selanjutnya yaitu merpati itu jodoh paksa teman-teman. Nah, jadi merpati kalau jodoh paksa itu giringnya nggak akan maksimal teman-teman. Nah, ini kalau ini jodoh sedarah ya, ini baru angkat giring teman-teman. Jika merpati itu jodoh paksa atau dijodohkan secara paksa, tidak suka dengan betinanya, itu juga akan mempengaruhi pas penggiringan teman-teman. Jadi pas giring merpati itu akan terpengaruh ya, bahkan bisa nggak giring. Jadi jika teman-teman mungkin beli jodohan di pasar,
itu ya kok nggak mau giring, padahal sudah merpatinya jenis kolong ataupun tinggian, nggak mabung dan merpatinya nggak piyik, itu kemungkinan kemarin-kemarinnya itu jodohnya jodoh terpaksa teman-teman. Nah itu bisa mengakibatkan merpati itu giringnya jelek ya, jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah lalu untuk selanjutnya, ini seperti yang saya pegang ini jodoh sedarah teman-teman. Jodoh sedarah apakah bisa giring? Tentu saja bisa. Contohnya seperti punya saya ini bisa teman-teman. Tetapi di banyak kasus ya, banyak kasus itu merpati jodoh sedarah itu giringnya jelek teman-teman, bahkan nggak mau giring sama sekali ya. Jadi teman-teman jika beli merpati kok jodohnya di pasar, ibaratnya kita beli di pasar kok jodohnya sama mirip seperti ini ya, itu kemungkinan besar ya jodoh-jodoh sedarah teman-teman, karena di pasar kan yang penting satu jodoh ya udah dijual ya, seperti itu. Kalau mau aman ya kita beli giringan teman-teman. Nah ini kebetulan yang saya punya ini jodoh sedarah, tetapi giringnya tetap bagus teman-teman, karena ya kembali lagi ke karakter merpatinya seperti itu. Jadi kita perlu perawatan ya ekstra teman-teman kalau untuk jodoh sedarah ya. Jadi kalau karakternya itu memang merpatinya itu sudah bagus, mau dijodohkan sedarah itu bisa, tetapi kita perawatannya harus lebih ekstra teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah lalu untuk selanjutnya yaitu merpati itu dalam keadaan sakit teman-teman. Nah dalam keadaan sakit itu dalam keadaan nggak fit ataupun cacingan ya. Nah ini sangat berpengaruh besar sekali, karena apa? Saya itu pernah inbox oleh salah satu teman kita atau subscriber saya ya, itu difotokan teman-teman, merpatinya itu ternyata dalam kondisi murung, itu mau digiringkan ya, itu pasti akan menjadi PR ya. Kita harus disihatkan dulu merpatinya, lalu nanti baru bisa digiringkan teman-teman. Nah jadi itu ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu dari karakter teman-teman. Karakter merpati ini tidak bisa kita tebak ya. Merpati itu ada yang sudah jenisnya sudah bagus, ibaratnya sudah jenisnya balap, polong ataupun tinggian ya. Lalu merpati nggak mabung, sudah dewasa, jodohnya pun sudah ibaratnya sama-sama suka. Lalu sudah tapi nggak piyik ya, kok giringnya tetap jelek. Nah itu biasanya teman-teman dari memang karakter merpati itu susah ditebak. Kita nggak bisa nebak merpati itu secara tepat ya untuk karakter, karena kelihatnya wujudnya sangar atau merpatinya sangar, ibaratnya seperti inilah, kok merpatinya giringnya susah. Nah itu karena memang karakter dari ke atasnya atau dari induk-indukannya itu sudah mentalnya nggak bagus teman-teman, mental giringnya nggak bagus. Lalu untuk selanjutnya merpati penyebab kok nggak susah giring yaitu tadi endemik pos ya, lalu turunan endemik dan turunan pos teman-teman ataupun hias ya. Nah ini turunan-turunan seperti ini giringnya relatif lebih susah teman-teman, walaupun bisa giring tetap jelek ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan seperti itu. Oke, lalu untuk selanjutnya ini untuk terakhir ya, sebenarnya masih banyak lagi tetapi ini takut durasinya terlalu panjang teman-teman. Besok kalau teman-teman penasaran saya buatkan lagi yang versi selanjutnya atau lanjutan ini, yaitu merpati sudah jodoh lama tetapi betinanya itu nggak pernah bertelur ya. Nah ini menjadi sebuah permasalahan yang sering banget dialami oleh kita para pemain merpati ya. Jadi merpati itu sudah giring dulunya bagus, lalu kok jadi nggak bagus. Nah itu merpati itu kemungkinan besar atau biasanya penyebabnya merpati betina itu nggak pernah bertelur teman-teman, nggak pernah bertelur, kita nggak pernah ganjel. Itu efek jangka panjangnya giringnya jadi jelek teman-teman. Bahkan merpati itu nggak mau giring ya, seperti itu. Jadi kalau merpati pas kita nggak mau nelur ya itu kita ganjel teman-teman. Kalau nggak punya ganjel ya kita beli telur palsu lah ya, pokoknya kita usaha teman-teman biar merpati itu mau angrem. Oke, saya tambah satu lagi teman-teman ya, ini biar durasinya saya paskan 10 menitan ya. Merpati kenapa susah giring yaitu bosen dengan betinanya. Nah betinanya itu kok kenapa bisa bosen, itu biasanya jodohnya sudah terlalu lama, dulunya itu jodoh kurang suka teman-teman. Walaupun suka, jika jodoh terlalu lama di beberapa merpati ya, itu ada merpati yang sudah ibaratnya sudah angrem bagus, sudah
giringnya dulunya bagus, kok kenapa setelah ibaratnya sudah 8 giringan 9 giringan jadi jelek, itu biasanya bosen terhadap betinanya. Nah itu kenapa para pemain merpati itu sering gonta-ganti jodoh teman-teman. Tapi ganti jodohnya itu pun yang gimana ya, sesuai karakter yang diinginkan si jantan teman-teman. Karena apa? Karena kalau pemain merpati kolong itu asal ganti jodoh itu karakter terbangnya akan berbeda. Ibaratnya kemarin merpatinya itu karakternya jablay, lalu setelah ganti jodoh kenapa jadi manuver, itu sering banget terjadi ya, karena jodoh teman-teman. Jodoh itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita mau ganti jodoh itu harus tepat sekali ya, jadi perlu diperhatikan teman-teman. Jadi itu ya, merpati itu bosen terhadap jodohnya, itu kita harus ganti betina teman-teman. Nah, kalau enggak ya kita pisahkan dulu lama ya, sekitar semingguan, lalu kita jodohkan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi ya, penyebab dan solusinya mengatasi merpati kok susah giring. Jadi mungkin videonya seperti itu dulu teman-teman. Jika mau dilanjut untuk part selanjutnya, teman-teman bisa komen saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.